Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktania Hasanah, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini, saya dan rekan-rekan saya telah melaksanakan PLP atau disebut pengenalan lapangan persekolahan yang pertama di SMP Negeri 148 Jakarta. Nah, PLP. Apa sih PLP itu? PLP merupakan pengenalan lapangan persekolahan yang kegiatannya itu merupakan proses pengamatan dan observasi di bidang satuan pendidikan. PLP sendiri memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk membangun landasan dan jati diri mahasiswa sebagai calon pendidik. Di sana saya melakukan berbagai observasi mengenai struktur sekolah, fasilitas, sarana prasarana, dan proses pembelajaran. Serta saya dan rekan-rekan saya melakukan wawancara terhadap kepala sekolah dan guru pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu karena telah menyempatkan waktunya dan mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan program pengenalan lapangan sekolahan. Sebelumnya, kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Anissa Oktania Hasanah. Dan saya Dewi Suci Ramadhani. Saya Salma Mufidah. Ya, baik Bu, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya izin bertanya ya Bu. Ya, silakan. Untuk yang pertanyaan yang pertama, pada saat pandemi seperti ini, hal-hal apa saja yang Ibu terapkan pada proses pembelajaran? Dan apakah hal yang Ibu terapkan tersebut efektif pada siswa dan siswi? Oke, ya, selama masa pandeminya ini ya, ini kan pandemi sudah dari bulan Maret 2019 ya, 2020 ya, kita mulai tidak bisa belajar tatap muka ya. Itu kita menerapkan seperti yang diatur juga oleh pemerintah. Kita melakukan yang namanya PDR, belajar dari rumah, ya, istilahnya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Tuh. Di sini kita menyampaikan kepada peserta didik bahwa ini adalah saat ini adalah satu-satunya cara untuk kita tetap bisa belajar, untuk kita tetap dapat pengetahuan. Karena memang kita tidak boleh bertatap muka di sekolah ya. Mengenai efektif atau tidak, tentunya ada perbedaan ketika tatap muka dengan PJJ ya. Tetapi sejauh ini yang kita lakukan PJJ-nya cukup efektif. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menilai karakter murid selama masa pandemi seperti ini? Penilaian apa saja yang Ibu lakukan? Oke, penilaian karakter itu bisa sambil jalan ketika PJJ berlangsung, sama dengan ketika PTM, pembelajaran tatap muka ya, sambil belajar bisa sambil mengamati. Dalam hal ini kan kalau PJJ kita tidak melihat peserta didik ya, yang kita lihat hanya respon mereka. Ketika kita membuka awal kelas di grup WA, kita sapa mereka dengan ucapan selamat pagi, assalamualaikum dan sebagainya. Mereka merespon. Nah, respon itulah yang kita nilai, ya. Bagaimana respon mereka, bagaimana kesiapan mereka hadir di jam yang sudah ditentukan, tidak delay mulur kan. Ada saja anak yang mulai belajar 7.45, ya udah nanti aja melihat tugas aja, nggak ikutan diskusi di awal pelajaran, gitu ya. Nah, di situ kita bisa menilai karakter, di situ dapat kita di situ karakternya seperti itu. Oke,
Ya, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dan keempat, pertanyaan itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari guru BK dulu. Jadi guru BK memotivasi siswa. Apa yang dimotivasi? Ya, pertama tentang disiplin. Setelah disiplin itu kan banyak ya. Ada disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin makan, disiplin tidur dan lain-lainnya ya. Tapi dalam hal ini kan yang kita tekankan disiplin dalam waktu masuk pembelajaran dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, di situ peran BK sangat penting karena pertama disiplin waktu. Anak itu harus sudah masuk jam 6.30. Anak diberikan absen, setelah itu mengerjakan tugas dari guru mata pelajaran. Nah, disitulah disiplin anak apakah bisa dalam waktu 2 jam itu menyelesaikan tugas di situ. Jadi di situ sudah terbentuk karakter, menanamkan disiplin, menanamkan tanggung jawab, menanamkan rasa termotivasi bagaimana biar saya mengerjakan tugas sesuai dengan yang dijadwalkan oleh guru mata pelajaran. Jadi perannya sih besar ya kalau dari pihak sekolah ya. Nah, setelah dari situ, dari mana anak ini mengerjakan tugas itu ya dari guru mata pelajaran melalui bisa melalui Google Classroom, bisa melakukan Zoom atau dengan Jimmy dan lain sebagainya. Itu tergantung dari guru mata pelajaran ya. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Untuk selanjutnya, menanggapi adanya perubahan dalam sistem belajar, Bu, apakah ada dampaknya untuk struktur organisasi sekolah dan tata kerja sekolah? Seperti mungkin adanya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan untuk mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar di masa pandemi ini, Bu. Ya, kalau perubahan di sistem sekolah tidak ada ya. Struktur organisasi tetap ada, tidak ada perubahan. Tetapi dalam tata kerja sekolah mungkin ada sedikit perubahannya. Karena apa? Sebelum pandemi kan semua PTK itu kan pendidik dan tenaga kependidikan hadir ke sekolah dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu jam 6.30. Tetapi selama masa pandemi ini kan tidak semuanya guru dan tenaga kependidikan itu hadir di sekolah. Jadi kami itu kalau di tenaga kependidikan membuat jadwal. Kalau guru-guru semuanya dikatakan bekerja dari rumah. Itu atau disebut dengan WFH, work from home ya. Tetapi kalau PTK-nya, tenaga kependidikannya itu kita buat semacam pergantian orang yang bekerja. Jadi ada namanya piket ya. Kalau dibilang piket harian. Di sini berlaku piket harian. Tetapi kalau dalam momen-momen tertentu semua PTK dan unsur-unsur yang terkait dalam struktur manajemen itu harus hadir di sekolah. Guru pun sama, bisa datang ke sekolah kalau ada momen tertentu atau ada sesuatu yang ingin dikerjakan di sekolah, tapi tidak merubah struktur organisasi. Itu ya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bu, pertanyaan selanjutnya, dalam masa pandemi ini apakah ada perubahan dari peraturan dan tata tertib sekolah? Misalkan ada, itu apa saja yang sudah dirubah? Tata tertib tetap tidak ada perubahan, tetapi tadi pelaksanaannya kan dari rumah ya. Siswa itu belajar dari rumah, guru juga dari rumah. Tata tertib siswa tidak ada perubahan sama sekali, hanya tadi cara belajarnya mereka dari
rumah. Itu saja ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali tentang tata tertib sekolah. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada masa pandemi seperti ini kan kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah atau secara online. Nah, apakah kegiatan seremonial formal sekolah itu tetap dilaksanakan atau tidak? Kalau pelaksanaan seremoni itu contohnya seperti apa dulu ya? Seperti upacara atau mungkin kegiatan yang memperingati hari-hari besar seperti Oh iya. Untuk kegiatan seperti itu tidak dilaksanakan sama sekali ya. Mungkin di sini yang hanya dilakukan itu pada waktu MPLS. Itu pun tidak ada siswa yang datang sekolah, tetapi melalui Zoom, melalui video, melalui YouTube, itu anak membuat kreativitas, membuat aktivitas, lalu diserahkan ke satu orang, lalu dibuatlah semacam perkenalan sekolah, lalu materi-materi MPLS itu, lalu penutupannya itu dilaksanakan melalui YouTube atau Zoom meeting ya. Untuk yang kegiatan lainnya misalnya keagamaan atau memperingati hari-hari besar nasional itu kami tidak mengadakan upacara seremonial. Mereka hanya cukup melihat dari YouTube dan melihatnya dari rumah, tidak ada yang datang ke sekolah. Begitu ya. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ibu, selanjutnya selama masa pandemi banyak yang harus disesuaikan kembali. Untuk kegiatan di sekolah sendiri seperti ekstrakurikuler, itu bagaimana dan seperti apa mengatasinya Bu dari pihak sekolah? Iya, sama. Ekstrakurikuler juga sama. Karena pandemi ini kan kita tidak boleh mengadakan mobilitas masyarakat ya, tidak boleh datang ke sekolah. Artinya kegiatan ekstrakurikuler pun tidak berjalan. Sama sekali tidak berjalan. Nah, kecuali hari Rabu karena ekskul wajib di sekolah itu kan pramuka. Itu anak-anak juga tidak datang ke sekolah, tetapi melalui Zoom. Jadi ada semacam pembelajaran untuk kegiatan ekskul pramuka itu kan melalui Zoom meeting itu. Jadi anak-anak dibagi per minggu itu dibagi per kelas paralel. Misalnya minggu pertama kelas 7 mengadakan Zoom meeting tentang kegiatan kepramukaan di hari Rabu. Terus minggu keduanya misalnya kelas 8, minggu ketiga kelas 9. Begitu terus nanti muter sampai di semester ini. Nah, untuk kelas 9 kegiatan pramuka ini berlaku 1 semester saja. Kalau kelas 7 8 masih berlaku untuk 1 tahun. Nah, itu kegiatan ekskul. Jadi yang wajib itu hanya pramuka melalui Zoom meeting, sementara ekskul yang lain tidak dilaksanakan. Itu jawaban dari saya ya. Baik Ibu, terima kasih.